Nah, bukankah kita tidak seharusnya menetapkan waktu? Bagaimana dengan 1260 tahun? Itu adalah penetapan waktu, benar? Baik, bagaimana dengan 2300 hari? Itu adalah penetapan waktu. Baik, itu sebelum tahun 1844, kata seseorang. Wahyu 10 ayat 6. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Bahwa tidak akan ada lagi, apa? Tidak ada lagi periode waktu tertentu. Ini sangat penting sekali. Meskipun kita tahu hal ini, namun kita selalu melanggarnya. Kita tahu bahwa pada tahun 1844, yang dibicarakan di sini, tahun 1844, tidak ada lagi periode waktu tertentu. Apa artinya? Tidak ada lagi periode waktu tertentu. Jangan menetapkan tanggal, jangan menetapkan waktu. Kita tidak bisa mengatakan, oh, dalam 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Tidak ada lagi periode waktu tertentu. Dan sebentar kita akan kembali lagi ke sini nanti, dan Anda akan melihat betapa pentingnya hal ini. Allah meminta sesuatu, Dia akan melakukan bagiannya dalam membantu kita untuk menyelesaikannya. Banyak kata pemuda, ini tubuh saya bisa lakukan apapun terhadapnya. Itu karena banyak orang berenung pada apa yang terjadi pada tahun 2020. Jika ini adalah cara yang benar, maka harus konsisten dengan ini. Dia akan bekerja lebih kuat dalam hidupmu daripada sebelumnya, jika Anda memiliki iman. Pujilah Allah untuk hari yang baru dalam kehidupan. Pujilah Tuhan untuk hari Sabat. Bahwa kita semua dapat berada di sini bersama-sama. Nah, kita punya topik yang sangat menarik pagi ini, seperti yang saya sudah sebutkan. Dan Anda belum bisa melihatnya. Ketika Anda melihatnya, jangan langsung pergi. Ini telah menjadi perbincangan yang sangat hangat, topik 6.000 tahun. Kapan 6.000 tahun berakhir? Apakah kebenaran tentang kerangka waktu yang sangat membingungkan ini? Ini adalah pertanyaan besar. Kita tahu, sebagai penganut penciptaan, mempercayai bahwa dunia ini berusia sekitar 6.000 tahun. Dan kita mengetahui bahwa kerangka waktu ini ada di dalam Alkitab. 6.000 tahun dalam dosa, dan kemudian kita akan menjalani 1.000 tahun di surga bersama Kristus. Nah, kapan masa 6.000 tahun ini berakhir, dan kapan Yesus akan datang kembali? Saya memulai pencarian ini sudah cukup lama. Bertahun-tahun yang lalu. Karena, ada banyak pendapat yang berbeda selama bertahun-tahun. Dimulai pada tahun 2004, lalu 2008, lalu 2012, lalu 2015, dan terus berlanjut. Ada banyak pendapat. Tetapi kami harus menjawab beberapa pertanyaan sederhana untuk memahami topik ini. Kapan itu dimulai? Apa yang menjadi titik-titik penunjuknya? Kapan itu berakhir? Dan apakah itu merupakan nubuatan waktu yang harus kita perhatikan adalah hal pertama yang harus kita tanyakan. Tetapi, jika itu adalah suatu jangka waktu, seperti 2300 hari atau 1260 tahun, maka itu akan dilambangkan sebagai nubuatan waktu. Jadi, mari kita mulai mempelajari hal ini dengan hati-hati. Mari kita mulai dari Kejadian 15, ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya, 400 tahun lamanya. Jadi, ini adalah masa percobaan yang dialami oleh orang-orang ini. Sekarang mari kita buka Kejadian 6 ayat 3, kita telah membicarakan hal ini tadi malam. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja.
Jadi, Anda mungkin pernah mendengarnya dari orang yang berbeda. Masa percobaan ini diberikan kepada orang-orang pada waktu itu. Mengapa Allah tidak memberi kita masa percobaan dan memberitahu kita kapan masa percobaan itu akan berakhir? Dan jika Ia melakukan hal ini, maka kita dapat mengetahuinya. Nah, pertanyaan pertama adalah, apakah masa percobaan yang memang dibicarakan di sini? Baik. Mari kita baca di manuskrip 86. Dan kita langsung lewati, loncat ke bagian bawah. Bahwa 120 tahun akan menjadi akhir dari masa percobaan mereka. Jadi, memang ini adalah masa percobaan. Kemudian muncul pertanyaan. Jika Tuhan memberitahu mereka, mengapa kita tidak? Hal lain yang cenderung dilakukan orang adalah, mereka mengambil nubuatan perjanjian lama dan nubuatan perjanjian baru yang telah digenapi. Entah tahun 1798, tahun 1844, atau tanggal lainnya. Dan mereka memindahkannya ke masa depan. Atau ke zaman kita. Nah, jika kita mengikuti aturan penafsiran kita, kita tahu bahwa hal itu tidak alkitabiah. Mengapa? Karena, sebuah nubuatan harus digenapi dengan satu peristiwa sejarah secara harfiah. Jadi, kita tidak dapat mengambil sesuatu yang telah digenapi dan memberikannya penggenapan kembali. Jadi, jika 1260 tahun berakhir pada tahun 1798, maka berakhirlah masa itu. Itu sudah digenapi, sudah selesai. Kita tidak bisa mengubah hal-hal ini. Dan saya ingin mengklarifikasi di depan, bahwa kita tidak akan dapat membahas semua argumen seputar 6000 tahun. Kita akan membahas beberapa, dan saya pikir dengan menggunakan Alkitab dan hermeneutika yang tepat. Maka, kita akan sampai pada sebuah kesimpulan yang sangat jelas. Dan sesuatu yang dapat memberhentikan semua penanggalan yang terus-menerus ditetapkan oleh orang-orang. Nah, bukankah kita tidak seharusnya menetapkan waktu? Bagaimana dengan 1260 tahun, itu adalah penetapan waktu, benar? Baik, bagaimana dengan 2300 hari, itu adalah penetapan waktu. Baik, itu sebelum tahun 1844, kata seseorang. Wahyu 10 ayat 6. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit, dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya. Bahwa tidak akan ada lagi, apa? Tidak ada lagi periode waktu tertentu. Ini sangat, sangat penting. Meskipun kita tahu hal ini, tetapi kita selalu melanggarnya. Kita tahu bahwa pada tahun 1844, itulah yang dibicarakan di sini, tahun 1844. Bahwa tidak ada lagi periode waktu tertentu. Apa artinya? Tidak ada periode waktu tertentu. Jangan menetapkan tanggal. Jangan menetapkan waktu. Kita tidak bisa mengatakan, oh, dalam 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Tidak ada lagi periode waktu tertentu. Dan kita akan kembali lagi ke sini nanti, dan Anda akan melihat betapa pentingnya hal ini. Selected Messages, Volume 2, halaman 108. Dan malaikat yang saya lihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, ia mengangkat tangannya ke langit. Lalu bersumpah demi Dia yang hidup selama-lamanya, yang menciptakan langit dan segala isinya. Kita langsung ke bagian bawah. Pekabaran ini mengumumkan akhir dari periode nubuatan. Jadi, kita seharusnya tidak menetapkan tanggal-tanggal nubuatan yang telah lewat dari kapan? Tahun 1844. Jadi, mengapa kita terus melakukan hal ini? Ini adalah situasi yang terjadi pada zamannya. Putri dari Tuan Garmair mengaku, atau ia mengaku bahwa ia mendapat penglihatan-penglihatan. Tetapi penglihatan-penglihatan itu tidak memiliki cap Allah. Mereka memiliki karakter yang sama dengan banyak hal yang telah kita temui dalam pengalaman kita, yaitu tipu daya iblis. Apakah mereka sudah mengalami hayalan pada waktu itu? Ya, memang.
Saya dengan jelas menyatakan pada pertemuan kubu Jackson kepada pihak-pihak fanatik ini bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan musuh jiwa-jiwa. Mereka berada dalam kegelapan. Mereka mengklaim mendapat terang yang besar bahwa masa percobaan akan ditutup pada bulan Oktober tahun 1884. Di sana, saya menyatakan di depan umum, bahwa Tuhan telah berkenan menunjukkan kepada saya bahwa tidak akan ada lagi, apa? Tidak ada waktu yang spesifik dalam pekabaran yang diberikan Allah sejak tahun 1844. Dan kemudian saya tahu bahwa pekabaran ini, yang didukung oleh 4 atau 5 orang dengan penuh semangat, adalah ajaran sesat. Penglihatan-penglihatan yang dialami anak yang malang ini bukanlah dari Allah. Terang itu bukan berasal dari surga. Waktu memang singkat, tetapi akhir dari segalanya belum tiba. Sebuah pekerjaan besar harus diselesaikan untuk mempersiapkan orang-orang agar dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup. Nah, satu hal yang saya ingin Anda perhatikan di sini adalah bahwa topik ini melampaui kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena mereka tidak hanya sekedar mengaku tahu kapan Kristus akan datang kembali. Mereka juga mengaku tahu kapan masa percobaan akan berakhir. Jadi baiklah, kita tidak akan mengklaim soal kapan Kristus akan datang, tetapi soal kapan masa percobaan akan berakhir. Dan kita akan menetapkan tanggal untuk itu. Mungkin kita akan menggunakan 1260 tahun, 2300 hari, dan kita akan menghitungnya dalam hari harfiah. Ini semua tidak sesuai dengan Alkitab. Kita tidak boleh melakukan itu. Kita tidak memiliki izin untuk menggunakan nubuatan Allah dengan cara apapun yang kita rasa cocok. Selected Messages, Jilid 1, halaman 191. Allah tidak menyatakan kepada kita kapan waktu pekabaran ini akan ditutup atau kapan, atau kapan masa percobaan akan berakhir. Jadi, bisakah kita mengetahui kapan masa percobaan akan berakhir? Tidak. Tetapi, setelah tahun 1844, apa yang kita miliki yang dapat memberitahu kita di mana posisi kita berada? Apa kita punya waktu? Kita punya apa? Kita memiliki peristiwa-peristiwa, kita memiliki tanda-tanda, bukan? Allah tidak membiarkan kita berada dalam kegelapan, tetapi Dia membiarkan waktu terbuka. Ketika kita melihat tanda-tanda itu digenapi, kita tahu di mana posisi kita dalam garis waktu. Apa yang dinyatakan itu akan kita terima untuk diri kita sendiri dan untuk anak-anak kita. Tetapi janganlah kita mencari tahu apa yang dirahasiakan dalam keputusan-keputusan yang maha kuasa. Adalah tugas kita untuk berjaga-jaga dan bekerja dan menunggu. Bekerja keras setiap saat untuk jiwa-jiwa manusia yang siap untuk binasa. Kita harus terus berjalan mengikuti jejak Yesus. Bekerja di dalam garisnya, membagikan karunia-karunia-Nya sebagai penata layan yang baik dari kasih karunia Allah yang berlimpah. Iblis akan siap untuk memberikan kepada siapa saja yang tidak belajar setiap hari tentang Yesus sebuah pesan khusus ciptaannya sendiri. Untuk membuat kebenaran yang luar biasa ini menjadi tidak berarti untuk saat ini. Jadi, ketika kita terus menetapkan tanggal, pekerjaan siapakah yang sedang kita lakukan? Pekerjaan iblis. Jadi, apakah kita akan memiliki waktu yang pasti seperti Nuh? Tidak. Kita tidak memilikinya, karena tidak ada lagi periode waktu tertentu. Banyak surat yang masuk ke saya, menanyakan saya, apakah saya memiliki petunjuk khusus mengenai kapan masa percobaan akan berakhir. Dan saya menjawab bahwa saya hanya memiliki pesan ini untuk disampaikan. Dan alasan mengapa saya membaca beberapa kutipan tentang hal yang sama, adalah karena dengan 2 atau 3 orang saksi, suatu hal dapat ditetapkan, bukan? Sekaranglah waktunya untuk bekerja selagi hari masih siang. Saya ingin Anda mengingatnya dalam pikiran Anda, kalimat selama hari masih siang. Apa yang kita katakan, bahwa kita sedang berada di penggenapan dari apa? Hari pendamaian. Ups. Saya melewatkan satu slide. Karena akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sekarang saatnya bagi kita untuk berjaga-jaga, bekerja, dan menunggu. Itulah, pekabaran seruan tengah malam. Menantikan mempelai pria. Firman Tuhan mengungkapkan fakta bahwa akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Dan kesaksiannya sangat tegas bahwa penting bagi setiap jiwa untuk memiliki kebenaran yang tertanam di dalam hati. Sehingga kebenaran itu akan mengendalikan kehidupan dan menguduskan karakter. Roh Tuhan bekerja untuk mengambil kebenaran firman yang diilhami
dan memeteraikannya ke dalam jiwa-jiwa. Sehingga orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus akan memiliki sukacita yang suci dan kudus, yang dapat mereka bagikan kepada orang lain. Waktu yang tepat bagi kita untuk bekerja adalah kapan? Sekarang. Sekarang juga, selama hari masih siang. Tetapi, tidak ada perintah bagi siapapun untuk menyelidiki kitab suci dengan tujuan untuk memastikan, jika mungkin, kapan masa percobaan itu berakhir. Tuhan tidak memiliki pekabaran seperti itu untuk lidah manusia. Dia tidak akan membiarkan lidah yang fana menyatakan apa yang disembunyikannya dalam rencana-rencananya yang tersembunyi. Tidak ada lidah yang fana. Dan saya tidak tahu, apakah ada manusia di planet ini yang kekal? Jadi, kita tidak perlu mencoba-coba dan menetapkan tanggal. Amin. Saya mendengar, banyak orang akhir-akhir ini, menetapkan waktu, kapan hukum hari Minggu akan dimulai. Dan kita telah membicarakan hal ini. Jika kita memahami Wahyu 13 ayat 17, maka kita tahu, bahwa akhir dari masa percobaan bagi orang-orang Advent adalah saat terjadi hukum hari Minggu. Jadi, jika kita memprediksi kapan hukum hari Minggu akan terjadi, kita memprediksi kapan masa percobaan akan berakhir bagi suatu kelompok tertentu. Jadi, haruskah kita memperkirakan kapan hukum hari Minggu akan terjadi? Tidak, kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan saya harap, bahwa saya bukan satu-satunya yang berdoa, agar Tuhan menahan angin dan menahan dulu lebih lama untuk terjadinya hukum hari Minggu, agar kita dapat bekerja. Nah, pembahasan ini adalah bagian pertamanya. Kita akan membahas beberapa konsep umum. Dan jika saya mengatakan, ini adalah bagian pertama, Anda tahu, bahwa itu menunjukkan akan ada bagian keduanya. Jadi, mohon tolong hadir di sini, pada sore ini. Sekarang, mari kita lanjutkan. Saya tidak memiliki waktu yang tepat untuk mengatakan kapan pencurahan Roh Kudus akan terjadi. Ketika malaikat yang perkasa akan turun dari surga dan bersatu dengan malaikat yang ketiga untuk menutup pekerjaan bagi dunia ini. Ketika dia mengatakan tidak ada waktu yang spesifik, apakah itu berarti kita tidak akan tahu kapan itu terjadi? Tidak. Tetapi maksudnya adalah bahwa kita tidak dapat memperkirakan waktu kapan hal itu akan terjadi. Ketika malaikat yang perkasa itu akan turun dari surga. Oh maaf, amaran saya adalah, bahwa satu-satunya keselamatan kita adalah dengan bersiap-siap untuk penyegaran surgawi, dengan pelita-pelita yang telah dihias dan menyala. Apakah ini merujuk kepada 10 gadis? Kristus telah mengamarkan kita untuk berjaga-jaga. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Adalah tanggung jawab yang diberikan kepada kita oleh penebus kita. Hari demi hari kita harus mencari pencerahan dari Roh Allah. Supaya Roh Allah dapat melakukan pekerjaannya di dalam jiwa dan tabiat kita. Oh, betapa banyak waktu yang terbuang karena memberikan perhatian pada hal-hal yang sepele. Bertobatlah dan berubahlah, supaya dosa-dosamu dihapuskan. Ketika saat-saat penyegaran akan datang, dari hadirat Tuhan. Jadi, kita perlu berjaga-jaga dan berdoa. Dan kita melihat pentingnya pekabaran seruan tengah malam ini. Bahwa mempelai pria akan datang, Yesus akan datang. Kita harus menghias pelita kita dan menyalakannya. Dan bagaimana pelita itu dapat menyala jika kita tidak belajar dan menuangkan minyak ke dalam bejana kita? Alasan mengapa orang-orang terjebak dengan tanggal-tanggal ini adalah karena mereka tidak belajar. Karena itu sensasional. Ini menarik. Ini memberikan rasa kegentingan yang menyesatkan. Tapi apakah kita harus mencoba menakut-nakuti orang atau memberitahu mereka waktu ini? Hanya untuk mengubah pikiran mereka, sehubungan dengan apa yang akan terjadi ketika tanggal itu tiba dan berlalu? Apa yang akan terjadi dengan iman mereka? Iman mereka akan lenyap. Seorang saudara berkata kepadaku, Nyonya White, mungkin beberapa di antara Anda pernah membaca ini. Menurut Anda, apakah Tuhan akan datang dalam 10 tahun lagi? Saya rasa kita tahu sekarang, bahwa itu telah menjadi pertanyaan yang salah. Apakah ada bedanya bagimu, ketika dia akan datang dalam 2, 4, atau 10 tahun lagi? Mengapa, kata dia, saya pikir saya akan melakukan hal yang berbeda dalam beberapa hal. Daripada yang saya lakukan sekarang jika saya tahu Tuhan akan datang dalam 10 tahun. Apa yang akan Anda lakukan, kata saya? Yah,
Kata dia, saya akan menjual harta benda saya dan mulai mempelajari firman Allah. Dan mencoba memperingatkan orang-orang dan mengajak mereka untuk mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Dan saya memohon kepada Allah agar saya siap untuk bertemu dia. Ini sungguh menyedihkan. Karena itulah yang seharusnya kita lakukan sejak tahun 1844. Karena kita berada di hari pendamaian. Kita harus menyelidiki jiwa kita, menyelidiki hati kita. Kita harus belajar. Kita harus memberikan pekabaran seruan nyaring itu atau pekabaran 3 malaikat kepada dunia sekarang ini, agar orang-orang bersiap sedia. Dan dia mengatakan bahwa dia akan mulai melakukan itu, jika dia merasa Yesus akan datang dalam 10 tahun. Nah, untuk seseorang, mungkin mereka perlu 5 tahun bagi mereka untuk bersiap. Ada yang 2 tahun bagi mereka untuk bersiap, mungkin ada yang 6 bulan yang mereka perlukan untuk mulai melakukan hal ini. Lalu saya berkata, jika Anda tahu bahwa Tuhan tidak akan datang dalam 20 tahun ini, apakah Anda akan hidup dengan cara yang berbeda? Dia menjawab, saya pikir saya akan hidup berbeda. Lalu saya berkata, kamu tahu kehendak Tuanmu, dan adalah kewajibanmu untuk berbuat seolah-olah kamu tahu bahwa ia akan datang 20 tahun. Saya membuka kitab suci dan membacakan kepadanya apa yang telah kami baca pagi ini, dan dia diyakinkan bahwa dia harus mengubah arah jalan hidupnya, amin. Dan dia mengubah arah jalan hidupnya. Oh, betapa egoisnya, ungkapan bahwa dia akan hidup dengan kehidupan yang berbeda, jika dia tahu Tuhannya akan datang dalam 10 tahun. Mengapa Henoh dapat berjalan bersama Allah selama 300 tahun? Dan ini adalah pelajaran bagi kita, bahwa kita harus berjalan dengan Allah setiap hari. Kita tidak akan selamat, kecuali kita sedang bersiap dan berjaga-jaga. Kita harus memiliki mata yang hanya tertuju kepada kemuliaan Allah. Henoh berjalan dengan Allah selama 300 tahun. Apakah Anda akan tetap mendesak untuk pergi ke negara itu untuk memberikan pekabaran 3 malaikat? Jika Anda tahu bahwa kita baru setengah jalan dari tahun 1844, atau apakah nilai desakan Anda akan berkurang? Kita perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting ini. Apakah Yesus akan segera datang? Apakah masa kesusahan akan segera tiba? Haruskah kita bersiap sedia? Jika seandainya kita menyambut panggilan yang sudah lama itu, pekabaran yang sudah kita miliki sejak 1844. Dan kemudian kita telah memiliki pekabaran untuk keluar dari kota, sejak tahun 1888 secara khusus. Dari tahun 1888, jika kita mengindahkan panggilan itu, saat ini kita mungkin sudah berada di surga. Tetapi umat Allah adalah orang-orang Laodikia. Mereka sedang tidur. Mereka melupakan seluruh tujuan kita dan mereka melupakan seluruh pekabaran. Jika kita memiliki keluarga, orang tua kita, kakek nenek kita, kakek nenek buyut kita, yang mengindahkan amaran-amaran ini, kita akan memiliki tanah yang diwarisi dari mereka. Dan kita bahkan tidak perlu takut tentang hukum hari Minggu yang akan berlaku. Karena kita memiliki pengetahuan, mereka akan memiliki kemampuan, mereka tidak akan lupa. Dan mereka akan mengajarkan anak-anak mereka bahwa waktu itu akan tiba. Kita tidak tahu kapan, tapi kita harus bersiap. Ini penting. Mari kutunjukkan kepadamu. Tetapi kita takut saat ini, karena kita belum siap. Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari dan saat kedatangan Anak Manusia. SDA Bible Commentary, Jilid 7, halaman 971. Waktu yang dinyatakan oleh malaikat itu dengan seruan yang sungguh-sungguh. Bukanlah akhir dari sejarah dunia ini, bukan pula akhir masa percobaan. Tetapi apakah itu? Waktu nubuatan. Sungguh, lihatlah itu. Ini bukanlah akhir dari sejarah dunia ini, tidak juga masa percobaan, tetapi ini waktu nubuatan. Kita sering membaca kutipan-kutipan ini, tetapi kita melewatkan hal-hal rincinya, yang seharusnya mendahului kedatangan Tuhan kita. Artinya, orang-orang tidak akan mendapatkan pekabaran lain tentang periode waktu yang pasti. Setelah periode waktu ini, yang berlangsung dari tahun 1842 sampai 1844, tidak ada penelusuran yang pasti tentang waktu nubuatan.
Perhitungan terpanjang mencapai, sampai kapan? Musim gugur tahun 1844. Jadi, masa nubuatan terpanjang di dalam Alkitab adalah sampai tahun 1844, dan kita tidak dapat menghitung lebih dari itu. Terkadang, ketika kita membaca kutipan-kutipan ini, kita mengerti konteks umumnya, tetapi kita terlewat hal-hal rincinya. Sangat menarik bagi saya ketika Barbara menunjukkan bahwa bernapas melalui hidung jauh lebih sehat daripada bernapas melalui mulut. Dan dalam kitab Kejadian, ketika Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam, Allah menghembuskan nafas melalui hidungnya. Dan saya merasa kagum, wow, kita sudah sering membaca hal itu, dan kita mengabaikannya, karena kita pikir itu tidak penting. Setiap kata yang ada di dalam Alkitab dan Roh Nubuat, perlu kita pelajari. Manuskrip Rilis, volume 10, halaman 270. Posisi kita adalah salah satu dari, menunggu dan berjaga-jaga. Tanpa ada pernyataan waktu untuk mengintervensi antara penutupan periode nubuatan pada tahun 1844 dan waktu kedatangan Tuhan kita. Kita tidak tahu hari dan jamnya atau kapan waktu yang pasti, namun perhitungan nubuatan menunjukkan kepada kita bahwa Kristus sudah di ambang pintu. Pemberitaan tentang waktu yang pasti untuk penghakiman dalam pemberian pekabaran yang pertama diperintahkan oleh Allah. Perhitungan periode nubuatan yang menjadi dasar pekabaran itu menempatkan penutupan 2300 hari pada musim gugur tahun 1844 tidak dapat dibantah. Upaya yang berulang-ulang untuk menemukan tanggal baru untuk awal dan akhir periode nubuatan. Dan penalaran yang tidak sehat yang diperlukan untuk mempertahankan posisi ini tidak hanya menjauhkan pikiran dari kebenaran saat ini, tetapi juga merendahkan semua upaya untuk menjelaskan nubuatan-nubuatan tersebut. Semakin sering waktu yang pasti ditetapkan untuk kedatangan Yesus kedua kali, dan semakin luas hal itu diajarkan, semakin baik hal itu sesuai dengan tujuan siapa? Setan. Setelah waktunya berlalu, hal itu menimbulkan ejekan dan penghinaan terhadap para pendukungnya. Dan dengan demikian melemparkan celaan kepada pergerakan besar Advent tahun 1843 dan 1844. Mereka yang bertahan dalam kesalahan ini, pada akhirnya akan menetapkan tanggal yang terlalu jauh di masa depan untuk kedatangan Kristus. Dengan demikian mereka akan dituntun untuk bersandar pada keamanan yang palsu. Dan banyak orang yang akhirnya tidak akan percaya sampai semuanya sudah terlambat. Apakah Anda melihat betapa pentingnya, bahwa kita sebaiknya hanya melakukan hal-hal yang Tuhan minta? Dan kita hanya diperkenankan menetapkan tanggal-tanggal yang telah Tuhan katakan kepada kita? Kita telah membuat celaan. Pada awal pekabaran pada tahun 1844. Nah, Anda mungkin tidak tahu apa yang sebenarnya dia maksudkan di sini. Tapi apa yang terjadi setelah tahun 1844, saya ada sebutkan tadi malam, bahwa pada mulanya ada 50.000 dan turun menjadi 50. Ada banyak hal terjadi di sekitar periode waktu itu yang dibicarakan. Kita memiliki nubuatan-nubuatan yang tidak pernah kita bahas di gereja kita. Kita memiliki nubuatan 1260 tahun, yang saat ini kita bicarakan. Tetapi mereka ada berbicara tentang 1290 tahun dalam Daniel 12, 1335 tahun. Berapa banyak khotbah yang pernah Anda dengar tentang 1290 atau 1335, siapa saja? Hampir tidak ada. Tapi ada tertulis dengan jelas di Daniel 12. Semua periode-periode ini menunjuk kepada. Inilah adalah saksi kedua dan ketiga. Alkitab mengatakan bahwa Anda membutuhkan 2 atau 3 saksi untuk meneguhkan sesuatu. Tapi sekarang, yang kita miliki hanyalah satu untuk masing-masing tanggal ini, 1260 hari, sampai tahun 1798, dan 2300 hari, sampai tahun 1844. Bagaimana kita bisa membuktikannya, jika kita tidak memiliki 2 atau 3 saksi yang ada di sini? Mereka melakukannya. Mereka memahami hal ini, bahwa ini sangat penting. Jadi apa yang terjadi setelah tahun 1844? Ada sekelompok orang yang memutuskan, baiklah, kekecewaan telah terjadi. Yang 50 orang itu berkata, hai kamu tahu, kita tidak seharusnya menentukan waktu kapan Yesus akan datang, tetapi kita seharusnya menentukan kapan Yesus akan masuk ke tempat Maha Kudus.
Tetapi kelompok yang lain berkata, tidak, kita akan tetap meramalkan kapan Yesus akan datang. Dan mereka membuat bagan dengan semua tanggal baru, semua waktu baru, yang menuntun jauh melewati tahun 1844. Jadi mereka mengambil semua nubuatan itu, mengubah permulaannya, dan menggesernya ke depan. 2300 hari dimulai pada tanggal yang baru, berakhir kemudian. Orang-orang melakukan hal ini pada masa lalu, dan mereka mencoba melakukannya lagi. Setiap pagi, persembahkanlah dirimu dan anak-anakmu kepada Tuhan untuk hari itu. Janganlah kamu menghitung bulan atau tahun yang bukan milikmu. Jadi, kita sudah mendengar 1 jam dan 1 hari, tapi di sini dia mengatakan apa? Bulan dan tahun. 1 hari diberikan kepadamu, seolah-olah itu adalah hari terakhirmu di bumi. Bekerjalah pada jam-jamnya untuk Sang Tuan. Letakkan semua rencanamu di hadapan Tuhan untuk dilaksanakan atau dihentikan, sesuai dengan pemeliharaannya. Terimalah rencananya dan bukan rencanamu sendiri, meskipun penerimaan itu mengharuskanmu untuk menanggalkan segala rancangan yang disayangi. Dengan demikian hidup kita akan semakin dibentuk menurut teladan ilahi. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kadang-kadang ketika kita sampai pada kebenaran, hal-hal yang kita khotbahkan dan ajarkan dan yang kita pikir kita pegang teguh, kita melihat bahwa hal itu tidak benar dan itu adalah kesalahan. Jangan sampai kita membuang-buang waktu. Kita sudah sangat dekat dengan penghujungnya. Nah, apa yang Alkitab katakan? Kita akan membahasnya lebih dalam sekarang. Mazmur 90 ayat 4, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. 2 Petrus 3 ayat 8, akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Jadi dia mengatakan bahwa kita perlu memahami hal ini, bukan? Yaitu, bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Wahyu 20 ayat 4, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus, untuk berapa lama? Untuk 1000 tahun. Sekarang kita mengetahui konsep minggu 1000 tahun ini. Pada dasarnya ini adalah minggu penciptaan yang dimasukkan ke dalam ribuan tahun. Jadi kita memiliki hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan pada hari ketujuh, Allah beristirahat. Dan kita berada di sini selama 6000 tahun ini, dan kemudian kita akan hidup dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun, hari yang terakhirnya. Sekarang kita akan beralih sedikit. Pernahkah Anda membaca bagian awal kitab Matius dan berkata, saya akan melewatkannya? Apa yang ada di bagian pertama kitab Matius? Semua mengenai silsilahnya, kan? Semua hal membosankan yang tidak masuk akal, dan kita bertanya-tanya mengapa hal itu dimasukkan di sana. Dan itulah yang saya pikirkan selama ini. Sampai orang-orang mulai berbicara tentang 6000 tahun. Lalu saya tertarik untuk melihat silsilah ini, karena di dalamnya terdapat tanggal dan waktu. Baiklah, mari kita perhatikan ini. Jika ada di Alkitab, haruskah kita mempelajarinya? Ya, jadi mari kita lihat. Kronologi. Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun. Berapa lama? 130 tahun. Ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi, sejak Adam diciptakan, sudah 130 tahun lamanya, dan kemudian ia mempunyai seorang anak laki-laki, yaitu Set. Jadi, kita mulai menyusun garis waktu yang bersejarah ini. Nah, kita tidak memiliki tanggal awal karena kita tidak diberitahu kapan penciptaan terjadi. Kita tidak memiliki tanggal sebelum Masehi, di mana para sejarawan dapat mengaitkannya.
Tetapi, kita memiliki daftar ini. Dan saya secara pribadi memeriksa setiap silsilah ini di seluruh Alkitab. Dan memeriksanya berkali-kali. Nah, kita tidak punya waktu untuk membahas semuanya, tetapi saya ingin untuk membahas beberapa saja karena hal ini menjadi sangat menarik. Jadi, bukalah Alkitab Anda bersama saya ke Kitab Kejadian. Mari kita buka Kitab Kejadian pasal 5, ini yang merupakan awalnya. Kejadian pasal 5 ayat 3, kita baru saja membacanya. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi, itulah kerangka waktu kita yang pertama. Jadi, jika kita melihat bagan ini, mudah-mudahan tidak terlalu membingungkan, di sisi kiri kita memiliki total tahun. Jadi, kita bisa terus dalam menjumlahkan tahunnya. Kemudian kita memiliki peristiwa, hanya untuk referensi, dan kemudian berapa lama sampai peristiwa berikutnya, dan kemudian referensi Alkitab yang sesuai dengan itu. Jadi, mari kita turun ke ayat 6 sekarang. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos. Sekarang ayat 9. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Sekarang ayat 12. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalil. Sekarang mari kita lanjutkan ke ayat 15. Setelah Mahalalil hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared. Kejadian 5 ayat 25. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lameh. Jadi, kita bisa melihat seluruh isi Alkitab. Dan tidak ada satupun titik terputus dalam seluruh silsilah ini, yang sungguh menakjubkan bagi saya. Kita akan kembali lagi nanti ke sini. Tahukah Anda, bahwa Ellen White membicarakan hal ini? Adanya bukti lain, ini ada di dalam buku Great Controversy, sebuah buku yang banyak dibaca semua orang. Jenis bukti lain yang sangat mempengaruhi pikiran saya. Katanya, ini dari William Miller, dia mengutip William Miller, adalah kronologi kitab suci. Jadi, saya memulai pencarian ini dengan melihat kronologi. Dan saya pikir, saya adalah orang pertama yang benar-benar mencoba dan melakukan hal ini. Dan kemudian saya membaca kutipan ini, dan saya kagum, wow. Ellen White merujuk pada kronologi, dan dia merujuk kepada Miller yang berbicara tentang kronologi. Apakah ada sesuatu yang baru di bawah matahari? Apakah kita memiliki kebenaran yang baru saat ini? Tidak. Ini adalah kebenaran yang sama. Saya menemukan bahwa peristiwa-peristiwa yang telah dinubuatkan, yang telah digenapi di masa lalu, seringkali terjadi dalam waktu tertentu. Bahwa ada 120 tahun sebelum air bah terjadi. Disebutkan 7 hari sebelumnya, dan selama 40 hari hujan yang dinubuatkan. 400 tahun masa tinggal keturunan Abraham, 3 hari mimpi juru minuman dan juru roti. 7 tahun dalam mimpi Fir'aun, 40 tahun Israel di padang gurun. 3,5 tahun masa kekeringan zaman Elia. 70 tahun penawanan Israel di Babel, 7 tahun hukuman kepada Nebukadnezar. Dan 7 minggu, 62 minggu, dan 1 minggu, yang menjadikan berjumlah 70 minggu, waktu yang ditetapkan atas orang Yahudi. Peristiwa-peristiwa yang dibatasi oleh waktu-waktu ini dulunya hanyalah merupakan sebuah apa? Nubuatan. Jadi, ini adalah nubuatan secara kronologis. Dan digenapi sesuai dengan prediksinya. Maka apabila iya, siapakah dia yang dimaksud di sini? Miller. Oleh karena itu, ia menemukan dalam studinya tentang Alkitab berbagai periode kronologis. Yang menurut pemahamannya diperpanjang hingga kedatangan Kristus yang kedua kali, karena ia tidak memahami tujuannya. Ia tidak dapat tidak menganggapnya sebagai waktu yang telah ditentukan. Yang telah dinyatakan Allah kepada hamba-hambanya. Hal-hal yang tersembunyi, kata Musa, ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Jadi, jika ada di dalam Alkitab, maka itu sudah diwahyukan. Jika tidak ada di dalam Alkitab,
maka itu tidak diwahyukan. Dan Tuhan menyatakan dengan perantaraan Nabi Amos bahwa Ia akan apa? Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Para pelajar firman Allah dapat dengan yakin, berharap untuk menemukan peristiwa yang paling menakjubkan. Akan terjadi dalam sejarah manusia, yang dengan jelas ditunjukkan dalam kitab-kitab kebenaran. Karena saya sepenuhnya yakin, kata Miller, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Dan telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saya hanya dapat menganggap bahwa bagian-bagian Alkitab yang kronologis sebagai bagian dari firman Allah. Dan sama berhaknya untuk kita pertimbangkan dengan serius seperti bagian lain dari Alkitab. Oleh karena itu, saya merasa bahwa dalam usaha untuk memahami apa yang Allah dalam belas kasihan-Nya ingin ungkapkan kepada kita, saya tidak memiliki hak untuk melewatkan periode-periode nubuatan tersebut. Hal ini menjadi kontroversi besar, jadi menurut Anda apakah Ellen White bermaksud agar kita mengetahui hal ini? Saya pikir dia memang bermaksud agar semua orang mengetahui hal ini, karena kontroversi besar ini harus diketahui oleh semua orang. Ini benar-benar mengejutkan saya. Karena saya pikir tidak ada orang lain yang melihat hal ini, dan kemudian saya menemukan bahwa ternyata para perintis gereja kita dan Ellen White telah melakukan hal ini sebelum saya. Nah, ini dikutip dari Miller's Work, Jilid 1, halaman 40. Ia telah, dalam firman-Nya, menyatakan waktu dengan cara yang berbeda. Kadang-kadang dalam bahasa yang sederhana, dengan memberitahukan angka tahun secara tepat, sedang pada waktu-waktu yang lain dengan perlambangan. Seperti tahun pembebasan, tahun Yobel, dan hari-hari Sabat. Ini bukan Sabat hari ke-7, ini adalah Sabat hari raya. Di bagian lain, dengan bahasa kiasan, dengan menyebut setahun dengan sehari, atau 1000 tahun dengan sehari. Sekali lagi, dengan analogi, seperti dalam Ibrani 4 ayat 10, yang menunjukkan bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya dalam 6 hari dan berhenti pada hari ke-7. Demikian juga Kristus akan menghabiskan waktu 6000 tahun untuk menciptakan langit dan bumi yang baru dan akan beristirahat pada milenium ke-7. Nah, apa yang saya temukan dalam kronologi? Setelah kita membahas semuanya, dan saya akan menunjukkan kepada Anda sedikit lebih rinci sore ini. Sesuatu yang sangat menarik, yang tidak pernah saya duga akan temukan. Tetapi, kita akan berhenti sejenak, karena ada beberapa hal yang perlu kita bahas terlebih dahulu. Dan itu adalah pertanyaan ini. Dari kerangka waktu 6000, 4000, dan 2000 tahun. Karena ini adalah topik pembicaraan utama yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Menghitung waktu 4000 tahun. Apakah ini sesuatu yang dapat kita buktikan? Ini adalah pertanyaan besarnya. Dan disinilah kita akan membahasnya sore ini. Maafkan saya ya, tapi saya ingin kalian kembali. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Surgawi kami, Engkau telah memberi kami sebuah pekabaran khusus untuk saat ini, yaitu, pekabaran 3 malaikat. Nabi-Mu telah menulis, bahwa kami perlu mempelajari setiap bagian dari Alkitab. Tuhan, saya tidak ingin pekabaran ini hanya menjadi milik saya sendiri. Ini bukan milik saya sendiri. Engkau telah memberikannya kepada Nabi-Mu dan umat-Mu sejak dahulu. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Kami tidak memiliki apapun. Dan saya berdoa agar Engkau memberikan kejernihan pikiran kepada orang-orang di sini untuk mendengarkan. Dan kejernihan pesan yang disampaikan, bahwa itu bukan berasal dari saya. Tetapi mereka akan melihat kebenaran yang ada di dalam firman-Mu. Kami memohon agar Engkau menyertai kami selama sisa hari Sabat ini dan selama kebaktian ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.